kita akan mendengarkan cerita Kancil dan Kura-kura. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah bermacam-macam hewan yang hidup berdampingan dengan rukun. Ada gajah, harimau, kancil, kura-kura, dan penghuni hutan lainnya. Di antara semua binatang itu ada seekor kancil kecil yang sangat cerdas. Namun, lama-kelamaan kecerdasan itu membuat kancil menjadi sombong. Lihatlah, aku sangat cepat dan cerdas. Siapa yang bisa mengalahkanku? Tidak jauh dari sana, di bawah pohon yang rindang, ada seekor kura-kura yang berjalan pelan. Langkahnya berat karena tempurungnya besar, namun wajahnya selalu tenang. Kemudian kancil menghampiri kura-kura tersebut sambil tertawa. "Hai kura-kura, mau kemana kamu berjalan seperlahan itu?" Kura-kura tidak langsung marah, namun hanya memandang kancil dengan matanya yang teduh. "Kancil, aku memang berjalan pelan, tetapi aku selalu sampai di tempat tujuan." "Hah? Sampai? Tapi kapan? Sementara kamu merayap, aku sudah keliling hutan sebanyak 3 kali." Binatang-binatang lain yang mendengar percakapan itu kemudian langsung berkumpul. Kura-kura diam sejenak lalu berkata, "Kancil, bagaimana kalau kita buktikan saja? Aku tantang kamu berlomba lari bersamaku." "Kamu mau berlomba lari denganku? Kamu serius?" "Serius. Apa kamu takut?" "Takut? Tentu tidak. Aku yakin pasti aku yang akan menang." Setelah perdebatan panjang tadi, datanglah seekor gajah yang bijaksana yang akan menjadi juri di perlombaan besok. Para binatang bertaruh satu sama lain dan mereka yakin bahwa kancil akan menang. Sedikit yang percaya kura-kura bisa mengalahkan kancil yang lincah. Sementara itu, kura-kura pulang ke rumahnya di bawah akar pohon. Kemudian ia memejamkan mata dan tidur lebih awal dari biasanya. Keesokan paginya, kancil datang dengan penuh gaya. Ia sudah pemanasan sejak pagi dan sudah meregangkan otot-ototnya. Kemudian kura-kura datang dengan tenang, damai, dan tidak terburu-buru. Setelah semua binatang berkumpul, kemudian gajah berkata, "Siapa yang pertama kali menyentuh pohon rambutan dan tidak curang, dialah pemenangnya." Setelah aba-aba mulai, kancil dengan riang berlari melewati alur yang sudah ditentukan. Setelah berlari cukup jauh, kancil berhenti dan menoleh ke belakang. "Hahaha, ini sangat mudah. Mungkin kura-kura masih berada beberapa langkah dari garis start." Kancil memandang ke depan. Ternyata pohon rambutan masih cukup jauh, melewati 2 bukit. "Wah, masih jauh. Kura-kura tidak mungkin bisa mengejarku, sehingga aku masih punya banyak waktu." Setelah itu, kancil berhenti di bawah pohon yang rindang. "Aku akan berhenti sebentar. Nanti kalau kura-kura tiba, aku tinggal lari lagi dan aku pasti yang akan menang." Namun angin yang sejuk dan kicauan burung membuat kancil tertidur pulas. Terik matahari mulai meninggi. Cahaya matahari menerobos dedaunan. 1 langkah, 2 langkah,
kura-kura melewati bukit kecil, perlahan tapi pasti, dan ia melihat di ujung sana terdapat bayangan merah di ujung pandangannya. Entah berapa lama Kancil tertidur, yang pasti cahaya matahari sudah mulai condong ke barat. Aku ketiduran. Ia segera berlari menuju ke arah pohon rambutan. Pasti kura-kura masih jauh. Aku kemungkinan masih bisa menang. Tapi ketika melewati tikungan terakhir dan pohon rambutan sudah terlihat jelas, ia terkejut dan berhenti. Di bawah pohon rambutan yang rindang terdengar sorak-sorai para binatang, dan di situ terlihat kura-kura yang tenang dan damai. Kancil tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi bagaimana bisa? Kancil berdiri diam dengan wajah memerah karena dia malu. Dia tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Kemudian kura-kura mendekati Kancil dengan langkah pelannya. Namun kali ini langkahnya terlihat sangat berwibawa. Kancil, kamu memang lebih cepat dariku. Kakimu lebih panjang, tubuhmu lebih ringan, dan tenagamu lebih besar. Namun, kecepatan tanpa ketekunan ibarat api yang besar tapi mudah padam. Aku tidak punya kecepatan sepertimu. Yang kupunya hanyalah satu hal, yaitu aku tidak akan pernah berhenti. Langkahku memang kecil, tapi setiap langkah kecil itu membawaku sampai ke tempat tujuan. Dan selama aku tidak berhenti, pada akhirnya aku pasti akan sampai. Hutan menjadi sunyi. Semua binatang mendengarkan perkataan dari kura-kura dengan seksama. Kemudian Kancil mengangkat kepalanya perlahan. Saat ini wajahnya tidak terlihat lagi wajah dengan penuh kesombongan, tetapi wajah dengan penuh rasa hormat dan tulus. Kura-kura, aku minta maaf telah mengejekmu, meremehkanmu, dan juga memandang rendah cara berjalanmu. Dan hari ini aku mendapatkan pelajaran baru yang tidak aku dapatkan pada kecepatan lari manapun. Aku sudah memaafkanmu, Kancil. Kita semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakannya menjadi lebih bijak. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi menyombongkan kecepatanku. Dan hari ini aku akan belajar tentang ketekunan darimu. Kemudian gajah berkata di hadapan semua para binatang, inilah pelajaran terbesar hari ini, bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi apa yang dapat kita pelajari pada perlombaan hari ini. Sejak hari itu, kura-kura dan Kancil menjadi sahabat. Hutan pun kembali damai, tidak ada lagi yang saling mengejek, meremehkan, maupun merendahkan satu sama lain.
Dari dongeng kancil dan kura-kura mengajarkan kita sebuah kebenaran hidup yang sederhana namun sangat dalam maknanya. Kancil memiliki kelebihan yang nyata. Ia cepat, lincah, dan juga cerdas. Namun, semua kelebihan itu tidak berarti apa-apa ketika ia membiarkan kesombongan menguasai dirinya. Ia meremehkan kura-kura hanya karena melihat penampilannya yang lambat dan berat, tanpa menyadari bahwa di balik langkah-langkah kecil yang pelan itu tersimpan kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu ketekunan yang tidak pernah padam. Kita seringkali terjebak dalam cara pandang yang sama seperti kancil. Kita menilai orang lain dari apa yang tampak di luar, seberapa cepat mereka berlari, seberapa tinggi mereka melompat, seberapa gemilang prestasi mereka di mata dunia. Kita lupa bahwa keberhasilan sejati tidak selalu lahir dari mereka yang paling berbakat, melainkan dari mereka yang paling gigih. Bakat hanyalah titik awal, bukan jaminan. Ia harus disertai kerja keras, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah meski jalan terasa berat. Kura-kura tidak pernah sekalipun berpikir untuk menyerah, meski semua binatang meragukan kemampuannya. Ia tidak terganggu oleh ejekan, tidak terlena oleh pujian, dan tidak terpancing untuk terburu-buru. Ia hanya fokus pada satu hal, yaitu terus melangkah. Dan dari situlah pelajaran terbesar datang, bahwa langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh kesungguhan jauh lebih kuat daripada lompatan besar yang hanya sesekali dilakukan, lalu berhenti karena merasa sudah cukup. Hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang siapa yang tidak pernah berhenti berjalan. Maka jadilah rendah hati dalam kelebihan, sabar dalam kekurangan, tekun dalam proses, dan selalu terbuka untuk belajar dari siapapun, bahkan dari mereka yang kita anggap lebih lemah dari kita. Karena seringkali justru dari merekalah kebijaksanaan terbesar dalam hidup kita datang. Ingat, bukan yang tercepat yang selalu menang, melainkan yang tidak pernah berhenti berusaha. Makes it hard.